iya. Yang di tengah ini namanya Igelma. Dan yang di ujung kiri itu yang kecil itu bernama Pariska. Kami semua ini adalah terkecil dari SMP Negeri 20 Pontianak Selatan. Kami di sini akan menyampaikan 10 kata umum anak bergizi baik. Yang pertama menyampaikan adalah Iklima. Iklima, silakan. Sama. Saya akan menyampaikan maka dari seluruh tanda dunia dan bumi. Yang kedua, saya akan menyampaikan 10 tanda anak. 3 dari 10 tanda anak bergizi baik yaitu 5 wajah ceria, mata bening dan bibir segar. Yang keenam, gigi bersih dan gigi merah muda. Yang ketujuh, itu makan baik dan buang air besar teratur. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Parisa. Silakan dulu. Aktif dan bicara juga umur. Yang kesembilan, perhatian, yang kelima, yang ke-10 yang tahu, yang ke-10 selanjutnya kami akan menampilkan gerakan
waktu, jadi kita dengar sambutan dulu ya dari Wakil Kepala Sekolah. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dokter kecil, ya docil ya dokter kecil. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkah. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena sekolah kami terpilih sebagai tempat penyelenggara. Ini merupakan suatu kehormatan dan suatu kelebihan yang dimiliki oleh kami. Mudah-mudahan kelebihan ini dapat membawa berkah bagi sekolah-sekolah yang lain. Udah bisa dimulai untuk presentasinya? Tapi sebelum mulai kakak mau dengar dulu yel-nya. Kakak itu ya, minta suaranya ya, yang semangat ya. 10 tanda gizi baik, sehat. Anak dari kau cerdas, ceria, sehat, kuat. Nah, makasih adik-adik. Apa kabar? Baik. Dan selamat pagi juga para dewan juri yang sudah hadir dan juga dokter. Perkenalkan, nama saya Globi, yang ini Iklim. Halo teman-teman. Ada Leska. Hai. Hai. Dan Rio. Hai. Kami berempat ini adalah dokter kecil dari SD Negeri Dok Bulu, Pontianak Selatan. Kami akan mempresentasikan 10 tanda umum anak bergizi baik, 10 tanda dan juga 10 tanda umum anak kurang bergizi baik. Kemudian cara mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan. Dan yang terakhir, proyek kami yaitu polisi kantin. Yang pertama akan kami presentasikan adalah 10 tanda umum anak bergizi baik dan juga 10 tanda umum anak kurang bergizi baik. Tapi sebelum itu, biar semangat, kita jingle dulu. Semuanya berdiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 dari 10 tanda umum anak bergizi baik. Yang pertama, bertambah umur, bertambah tinggi dan bertambah berat. Yang kedua, postur tegak dan otot padat. Yang ketiga,
dan kuat. Yang keempat, kulit dan kuku bersih dan tidak pucat. Yang kelima, wajah ceria, mata bening, dan bibir segar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio. Saya akan menjelaskan 6 sampai 10 tanda anak bergizi baik. Yang keenam, gigi bersih dan gusi merah muda. Yang ketujuh, nafsu makan baik dan buang air besar teratur. Yang kedelapan, bergerak aktif dan bicara sesuai umur. Kesembilan, penuh perhatian dan tidur nyenyak. Dan teman saya akan menjelaskan 1 sampai 5, 10 tanda anak kurang bergizi baik. Silakan Leska. Oke, yang pertama bertambah umur, tapi berat dan tinggi tetap. Yang kedua, postur tubuh bungkuk dan otot lemah. Yang ketiga, rambut kusam dan rontok. Yang keempat, kulit bersisik dan pucat. Yang kelima, wajah murung, mata sendu, dan bibir pecah-pecah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Iklimah. Silakan. Yang keenam, gigi kurang bersih dan gusi berdarah. Yang ketujuh, nafsu makan kurang baik dan buang air besar tidak teratur. Yang kedelapan, tidak aktif. Yang kesembilan, sulit berkonsentrasi dan pasif. Yang kesepuluh, tidur tidak nyenyak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Chloe. Untuk itulah 10 tanda umum anak bergizi baik dan 10 tanda umum anak kurang bergizi baik. Sebelum melanjutkannya, apakah ada pertanyaan? Udah. Ada pertanyaan? Udah. Udah nanya? Benar. Oh, belum. Kirain enggak. Yalah, lanjutlah. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan cara mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan yang akan disampaikan oleh Ikli. Saya akan menyampaikan bagaimana cara mengukur tinggi badan dengan baik dan benar. Tinggi badan lah. Yang pertama, siapkan penggaris. Yang kedua, lepas sepatu, tumit kedua kaki menyentuh dinding. Itu dinding yuk. Yang ketiga, pandangan tegak ke depan. Tegak ke depan. Gini. Yang keempat, letakkan penggaris di atas kepala dan turunkan perlahan-lahan hingga menyentuh kepala. Wah, tingginya 130. Dan lihatlah angka tersebut berhenti. Penggaris tersebut berhenti. Berhenti lah, udah berhenti. Tak jalan-jalan. Apalagi yang selanjutnya 130. Paspor. Pegang lah. Karena Rio laki-laki mengukur seimbang atau tidak bergizi atau tidaknya gizi Rio kita lihat di paspor. Tinggi Rio 130, maka tinggi Rio gizinya masih seimbang karena itu masih masuk ke dalam garis. Selanjutnya berat badan. Ini yuk, Bobby pakai tangan. Kita sebelum biar nih. Ayolah. Yang pertama, atur timbangan. Jarum panjang harus berada di angka 0. Udah angka 0. Yang kedua, lepaskan barang-barang berat seperti sepatu, jam tangan, dan jaket. Udah lepas dah, lepas dah.
Naik ke atas timbangan, mintalah temanmu untuk melihat di mana jarum tersebut berhenti. 31. Berat badan Rio 31. Maka gizi Rio. Gizinya apa? Gizi Rio masih seimbang Kenapa bisa seimbang gizinya? karena masih berada di dalam garis. Kalau di bawahnya? Selanjutnya akan disampaikan oleh Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada tak? Belum. Itulah cara mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan. Selanjutnya kita akan masuk ke project, yaitu polisi kantin. Tapi sebelum itu, watermelon kan? Kita watermelon dulu. Watermelon. Sendiri sebenarnya. Terdiri atas para dokcil, yaitu kami berdua, dan juga para kader. Yang merasa kader boleh berdiri. Oke, dah. Ya. Betul. Betul tidak? Ya, boleh duduk kembali. Pembentukan doksil ini karena murid sangat dekat dengan kantin. Karena setiap istirahat mereka makan dan minum di sana. Jadi agar mereka tidak terkena sumber penyakit dari kantin. Kegiatan polisi kantin ini ada yang pertama yaitu pendataan, kemudian penyuluhan, razia berkali-kali, dan menyimpulkan, yaitu kesimpulan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendataan. Pendataan ini bisa dilihat di lampiran kedua. Lampiran kedua. Itu di diary-nya juga ada. Pendapat kami menemukan ada masalah. Masalahnya ini rambut penjual itu tidak diikat. Terus minyak gorengnya jarang diganti. Kita minyak gorengnya. Habis itu air kerannya ada air yang menggenang. Masih menggunakan alas koran dan makanan tidak tertutup. Itulah masalah yang kami temukan. Karena kami menemukan masalah, jadi kami melakukan penyuluhan. Penyuluhan ini kami menjelaskan tentang ciri kantin sehat. Ciri kantin sehat itu adalah kantin yang jauh dari WC, selokan, dan juga jalan raya. Kemudian memiliki alat kebersihan. Razia ini kami lakukan secara diam-diam. Razia ini adalah razia yang pertama kali yang akan disampaikan oleh Rio. Saya akan menjelaskan pada saat razia pertama. Sebelumnya kan masih ada masalah. Kami memberi nasihat untuk rambutnya diikat, tong sampahnya ditutup, menggunakan sabun cair,
sabunnya diganti. Tapi masih ada yang bandel, masih ada yang tidak menuruti saran kami. Kami menganalisis keadaan atau sanitasi yang ada di tempat kantin. Daun pisang untuk menutup makanan dan juga tutup tong sampah. Ada yang kami tidak dibeli, yaitu kain lap dari kain yang tidak dipakai tapi bersih, dan daun pisang karena punya sendiri diambil. Dan kami melihat ada yang masih bandel dan kami bertindak dan kan merazia kedua. Tapi bukan saya yang menjelaskan, tapi Leska. Silakan Leska. Di razia kedua, ada beberapa kantin yang sudah menuruti saran dan ada yang masih bandel. Yang masih tidak mengikuti saran tuh misalnya sampah-sampahnya sudah tertutup, makanannya sudah tertutup, sabun cucinya pakai sabun cair, terus sabunnya itu suka diganti kalau udah rusak, udah kotor. Terus kalau yang masih bandel itu misalnya tempat sampahnya masih terbuka, makanannya masih terbuka, terus sabun cucinya pakai sabun colek, terus sabunnya jarang diganti walaupun udah kotor, udah rusak gitu. Terus kami melakukan penyuluhan lagi. Nah, di penyuluhan itu kami memberikan saran supaya kayak tadi, supaya tempat sampahnya tertutup gitu. Tapi tidak memberi barang. Nah, habis itu kita melakukan razia ketiga. Nah, razia ketiga akan dilanjutkan oleh Iklim. Di razia ketiga, kami menemukan perubahan yang sangat baik. Seperti rambut sudah diikat, sabun cuci sudah menggunakan sabun cair, sabun sudah diganti, makanan mengandung gizi seimbang, bahkan ditambahkan variasi yang unik. Selokan masih agak kotor sih, maklumilah selokannya selalu basah, selalu ada air yang mengalir dari cucian piring ibu kantin. Kami pun membuat kesimpulan, ternyata polisi kantin sangat diperlukan untuk kantin. Polisi kantin juga harus memiliki kesabaran yang banyak loh, karena melakukan razia yang berulang-ulang kali dan penyuluhan yang berulang-ulang kali. Nah, itulah razia pertama sampai razia ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chloe. Apakah dokter dan juri ada pertanyaan? Hah? Tapi sebelum itu kita yel-yel dulu. Berdiri semuanya, berdiri. Jalan posisinya. Jika saya bilang jajanan sehat, maka kalian akan menjawab lingkungan bersih, tertutup dan bersih, tidak asin, mengandung gizi. Semangat dong. Ulang lagi ya.
masukan dari dokter dan juga dewan juri. Tadi pagi berangkatnya jam 5, rencananya pesawat jam 6. Dokter jam 4 udah berangkat dari rumah sampai di airport jam 5. Rencana jam 6 berangkat, nggak berangkat karena asap katanya, jadi akhirnya berangkat setengah 9. Nah, buru-buru langsung kemari. Ya. Anak-anak, 10 tanda. Ya. Ibu dokter datang ke sini terkesan, ya. Anak-anak ternyata hebat-hebat ya. Baik pengetahuannya ya, baik prosesnya. Ibu dokter paling terkesan adalah razia kantin. Kamu itu membuat suatu program yang tersistematik ya. Kamu menganalisa, kalau kita di tingkat sudah mahasiswa atau yang atas ya, itu namanya kamu membuat suatu analisa ya secara sistematik. Kamu melihat, kemudian kamu menganalisa, kemudian kamu memperbaikinya, kemudian menganalisa lagi, kemudian mengambil kesimpulan. Dari kesimpulan terlihat ada proses perbaikan. Itu Ibu dokter sangat salut cara berpikir kalian. Dan ini saya rasa tidak lepas dari bimbingan dari ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru di sekolah ini ya. Nah, itu yang paling Ibu dokter melihat. Jadi Ibu dokter kesini dengan teman juri yang lain bukan hanya melihat outputnya, bukan melihat hasilnya saja, tapi Ibu dokter melihat proses yang kamu lakukan sampai menghasilkan sesuatu ini. Di mana proses itu melibatkan semua anak, mungkin orang tua juga mungkin terlibat, dan semua guru-guru. Nah, itu penilaiannya cukup baik ya. Jadi bukan hanya menilai anaknya bikin apa yang bagus, bukan begitu ya. Semua ini adalah hasil dari kerjasama semuanya, dan itu Ibu dokter nilai cukup baik. Nah, ini kamu semua sudah mendapat pelajaran pengetahuan mengenai gizi seimbang dari kakak-kakak, dari Fasil, dari Nestle. Jangan hanya sesudah penilaian ini udah lupa, masa bodoh, enggak. Pengetahuan itu dibawa sampai kamu dewasa, sampai kamu tua. Gizi itu tidak berubah. Terdiri dari apa saja gizinya? Karbohidrat, ya. Iya. Nah, sampai kapanpun gizi itu tetap itu saja. Dari zaman dulu sampai sekarang hanya itu. Nah, tinggal memilih. Kalau mau memilih makanan yang sehat, bagaimana? Karbohidratnya banyak atau tidak, lemaknya banyak atau tidak, proteinnya banyak atau tidak, ya. Dengan pengetahuan kamu bisa nanti menentukan kamu memakan gizi yang baik apa yang tidak. Kira-kira itu yang Ibu dokter dapat kesan dari sekolah ini cukup baik, dan cara berpikir, proses kegiatannya cukup baik. Sekian, terima kasih. Mungkin dari dokter Sihar sudah sama saja. Oke, ya, mudah-mudahan sekolah ini bisa nanti maju ke tingkat nasional ya. Sekian, terima kasih. 10 tanda. Ya, terima kasih. Nah, adik-adik udah dengar presentasi dari teman-teman kalian semua ya. Nah, sekarang untuk adik-adik yang sudah ini dipersilakan pulang ya dokter ya, sudah boleh pulang ya. Nah, jadi pulangnya dengan tertib sayang. Nah, Ya, berapa murid yang di ini? Berapa kelas? Kelas 1 sampai 5. Gimana caranya kamu ngomongnya? Coba kamu, sepertinya kamu lagi di depan melakukan penyuluhan. Coba gimana? Adik-adik, anak-anak, apa? Teman-teman, Iya. kita melakukan Iya. itu yuk, penimbangan berat badan dan tinggi badan yuk. Anaknya berat badannya. Terus gimana? Kalau itu untuk gizi bagaimana kamu memberikan penjelasan? Makan yang sehat bagaimana? Itu jadi kita harus makan makanan seperti itu, piramida makanan. Paling bawah gambar apa? Karbohidrat yang bawah. Paling besar. Harus paling banyak. Paling banyak. Terus tambahan tuh apa aja sih di atas? Garam, minyak,
Garam ada minyak, gula, iya ya. Sarapan pagi diajarkan nggak? Harus selalu sarapan pagi. Ya, penting nggak sarapan pagi? Penting. Kenapa? Karena mau sekolah pikir kan kita berpikir. Oh, Kalau kelaparan nggak bisa. oh nggak bisa berpikir. Karena capek. Kecapean ya, jadi Pikirannya penting. lapar. Jadi perlu diajarin sama temennya untuk sarapan selalu sebelum berangkat sekolah sarapan pagi. Nanti kalau nggak sarapan pagi ngantuk tidur di kelas gitu loh. Gurunya ngomong kan ya lesu letih ya. Jadi diajarkan kepada teman-teman sekalian ya. Terus teman-temannya diajarkan lagi untuk mengajarkan ke teman yang lain. Jangan kamu sendiri terus-terusan ya. Jadi kamu umpamanya melatih 50 anak. Ada berapa di sini dokter kecil ini? 4. Enggak, ini kader. Ada 11. Nah, 11 tuh mesti ditingkatkan lagi. Ya. Entah jadi 20 jadi 40 jadi sehingga semua sekolah ini nanti anak-anaknya pinter tahu ya. Jadi jangan khususan kamu. Bagaimana kamu ngajarkan yang lain. Tadi mengukur tinggi badan berat badan udah toh? Udah tadi ya. Yuk kita jalan lagi. Sekarang gimana WC? Buang air kecil nyirapnya berapa kali? 2 ya paling sedikit 2. Aha, Kalau masih ada bau 3 kali. 3 kali. Kalau buang air besar Paling sedikit 3 kali. sampai bersih ya. Ya, sampai bersih ya. Ya. Oh, di data itu ini ya, WC-nya ini ya. Biasa istirahat juga dibersihin. Dibersihin, nggak ada petugasnya, tapi kamu bantuin. Iya. Ya, Ada kamu, jadwal. kalau ada tugas boleh saja petugas, tapi kamu kontrol. Kotor berapa Pak, itu tolong dibersihkan gitu, nggak usah kamu yang ngambil. Oh, murid ya. Ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Oh, Kayak tiket bagus. kelas. Oh, ya. Makannya apa sih di sini kalau pagi ada apa? Nasi goreng. Makan goreng terus. Nasi goreng. Tadi aku suruh budak majikan tak ada mau makan. Aku yang mau jalan ini. Belum makan tuh. Aku Telur sama kerupuk. Telur. Ada karbohidratnya nggak? Ada. Ada proteinnya nggak? Ada.